informasi bahwa beliau saat ini aktif di Dinas Keluarga. Kalau kita bicara mengenai politik hukum secara singkat dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45, ya, inti atau jantung dari politik hukum itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kecuali di ketentuan pasal 85. Pada waktu itu pasal 85 mengenai masalah perundangan yang semula di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dikatakan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Keputusan Presiden, peraturan Presiden, keputusan kepala atau peraturan kepala. Jadi misalkan ada peraturan daerah yang menetapkan gubernur dan juga peraturan daerah yang menetapkan bupati. Apakah itu sepadan dengan peraturan menteri atau peraturan kepala badan? Itu juga jatuh di dalam Perpres. Beliau akan membawakan materi terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan alokasi waktu 2 jam, Prof. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Penting dalam pembentukan politik itu dalam suatu negara. Tanya saya mohon. Terima kasih, Prof. Putusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, jujur saja, ya, kalau yang disasar omnibus law, ya, sebetulnya menurut saya Undang-Undang 12 2011 nggak ada masalah kok, ya, nggak ada masalah. Tetapi karena Undang-Undang Cipta Kerja kan. Nah, hadir di hadapan kita Bapak Muhammad. Nanti satu lagi fasilitator oleh Bapak Reza Fikri Berdiansyah, beliau dari BPHM. Untuk simulasi ini nanti akan dibagi 2 kelompok. Simulasi ini sehingga di situ ditetapkan, bukan disahkan dan oleh Menteri Hukum dan HAM, bukan oleh Setnek. Merujuk pada ketentuan pasal 34 ayat 5 dan pasal 35 dari peraturan pemerintah nomor 46. Karena proses mendapatkan pengantar tertulis ini pada umumnya pasti lebih sulit kalau ke rektor kan pastinya kan, karena dia di fakultas tertentu mungkin dapat dari dekan relatif lebih mudah, tapi nanti khawatir ini mempersulit dalam praktik gitu ya, sehingga memang harus pilihan gitu ya, mau rektor ya rektor, dekan ya dekan. Kalau tadi teman-teman bicara tentang kerjasama internasional, kalau saya yang sederhana saja, Bro. Kalau terjadi di mana saja Anda bekerja sebagai pemimpin di bidang Anda, kita dikasih ngomong
field, then you have to educate people, stakeholder yang terkait dengan pekerjaan. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bagus. Saya bertempat tinggal di Durensawit, Jakarta Timur. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anne, tinggal di Bintaro, Tangerang Selatan. Saya bekerja di BMKG di bagian kerjasama, khususnya di subbagian kerjasama luar negeri. Kami di sini ada terkait untuk menyusun perjanjian internasional, ratifikasi dan negosiasi bersama mitra baik bilateral maupun multilateral. Saya di BMKG bekerja di sub bidang kerjasama luar negeri di bawah Biro Hukum dan Organisasi. Ini pengalaman pertama saya pelatihan di GP School. Saya tahu sudah cukup lama dengan GP School, termasuk narasumber yang menurut saya beliau ini cukup high profile karena memiliki pengalaman sebagai praktisi, baik menduduki jabatan tertentu yang memiliki tugas dan fungsi khususnya di bagian hukum ataupun ilmu perundang-undangan. Sebelumnya saya belum mengetahui GP School ini apa, tetapi saya mengetahui karena saya bekerja di BMKG sebagai staf di kerjasama luar negeri dan kebetulan jabatan fungsional saya itu adalah perancang undang-undang, maka saya mencari tahu tentang pelatihan atau khusus untuk pembuatan perancangan undang-undang ini. Jadi dan saya ketemu GP School ini dari media sosial. Pertimbangan saya tentu dari narasumber atau pengajar, saya berharap bisa mendapatkan sharing pengalaman maupun mengajarkan bagaimana praktek-praktek ilmu hukum ini dapat diterapkan khususnya dalam pemerintahan, karena kami melihat begitu banyak narasumber yang berpengalaman lama dan menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Harapan saya sebenarnya saya pengen ikut pelatihan ini lagi ya, cuma harapan saya lebih banyak ke simulasinya Pak, kalau untuk pelatihan peraturan perundang-undangan. Kesan saya cukup bermanfaat, sangat bermanfaat karena kami mendapatkan sesi tanya jawab di mana beberapa permasalahan praktis dapat dijawab dengan jelas. Kemudian untuk pesan saya ke depan tentu tetap dipertahankan narasumber-narasumber yang kompeten sehingga generasi kami dan selanjutnya tetap bisa mendapatkan pengalaman dari beliau-beliau yang sebelumnya tentu kaya pengalaman di pemerintahan. Kesan dan pesan saya mengikuti pelatihan GP School ini, dosennya atau pengajarnya sangat interaktif kepada para mahasiswanya dan kepada para pesertanya, maksud saya seperti itu. Dan dosennya semuanya update tentang peraturan perundang-undangan terbaru. Terima kasih GP School, terus sukses, terus dapat men-sharing ilmu yang dapat bermanfaat bagi kami di pemerintahan maupun di sektor private. Hukum ini dapat menjadi apa ya, kalau saya bilang hukum ini dapat menjadi suatu hal yang dipraktikkan dengan benar dan dapat menjadi dilakukan penerapan yang baik oleh masyarakat. Dari BMKG kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan diajar oleh
para dosen, para profesor, para pengajar yang sangat update terkait dengan peraturan perundang-undangan. Semoga Jimli School ini semakin berkembang pesat dan pengajarnya semakin banyak dan kita bertambah lagi pengetahuannya dari Jimli School ini. Semoga kita bisa bekerja sama kembali di masa yang akan datang.